Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melakukan pembelajaran meskipun dalam keadaan virtual ataupun daring ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan materi sistem peredaran darah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga dengan bacaan basmalah tadi, apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat. Nah, materi yang akan kita pelajari pada hari ini yang pertama ada pengertian darah dan sistem peredaran darah. Kemudian yang kedua ada alat peredaran darah, kemudian yang ketiga ada proses peredaran darah, dan yang terakhir ada gangguan pada darah dan alat peredaran darah. Nah, pada materi yang pertama kita akan mempelajari tentang pengertian darah dan sistem peredaran darah. Kalian ada yang tahu darah itu apa? Ya, darah adalah cairan tubuh yang terbuat dari jaringan hidup, mengalir di seluruh bagian tubuh melalui kumpulan jaringan pembuluh darah. Nah, bahwa darah ini itu bertugas mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Darah tersusun atas bagian darah yang cair dan padat. Bagian darah yang cair disebut dengan plasma darah. Kemudian bagian darah yang padat itu dibedakan menjadi tiga, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Nah, sel darah merah mengandung hemoglobin yang berfungsi untuk mengikat oksigen. Nah, sementara sel darah putih itu berfungsi untuk membunuh kuman dan melindungi tubuh dari infeksi. Volume darah seseorang yang sehat adalah sepertiga dari berat tubuhnya. Selain itu, darah dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Nah, golongan darah O ini disebut donor universal karena dapat mendonorkan darah kepada semua orang dengan golongan darah lain. Golongan darah AB disebut resipien universal karena dapat menerima darah dari golongan darah A, B, AB, dan O. Kemudian fungsi-fungsi darah itu cukup banyak, diantaranya yang pertama ada mengangkut oksigen dan karbon dioksida ke jaringan dan paru-paru. Kemudian yang kedua, mengangkut zat-zat lainnya ke seluruh tubuh seperti zat makanan, ion, dan hormon ke seluruh tubuh. Kemudian yang ketiga, berperan aktif melawan bakal penyakit. Kemudian yang keempat, memelihara keseimbangan cairan tubuh. Yang kelima, mempertahankan tubuh dari serangan mikroorganisme. Yang keenam, memelihara suhu tubuh pada kondisi normal sekitar 30 derajat Celcius. Nah, selanjutnya itu pengertian sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah adalah sistem yang mengatur pemompaan darah yang dibutuhkan tubuh untuk kelangsungan hidup. Sistem ini juga mengangkut zat-zat maupun hormon yang dibutuhkan tubuh sehingga tersebar merata. Tidak hanya pada manusia, begitu juga dengan hewan terdapat sistem peredaran darah ya. Kemudian yang kedua ada alat-alat peredaran darah. Yang pertama ada jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Jantung memompa darah dengan cara mengembang dan mengempis secara bergantian. Melalui denyutnya, jantung memompa darah agar mengalir ke seluruh tubuh. Ketika jantung memompa darah ke dalam pembuluh nadi, pembuluh tersebut juga ikut berdenyut. Jadi denyut jantung yang dapat kita ketahui itu dari denyut nadi. Kemudian yang kedua ada pembuluh darah. Pembuluh darah adalah organ tubuh yang berfungsi untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Pembuluh darah membawa darah yang kaya dengan oksigen, nutrisi, maupun karbon dioksida. Pembuluh darah dalam sistem peredaran darah terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama pembuluh arteri dan juga pembuluh vena. Pembuluh darah arteri bertugas membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung menuju ke seluruh tubuh, sedangkan pembuluh darah vena bertugas membawa darah kembali ke jantung, baik dari seluruh tubuh maupun dari paru-paru. Kemudian yang ketiga ada paru-paru. Ya, paru-paru bertugas sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, melainkan banyak mengandung karbon dioksida.
Darah yang mengandung karbon dioksida dipompa dalam paru-paru. Karbon dioksida di dalam darah akan terganti dengan oksigen yang diperoleh melalui proses pernapasan. Nah, selanjutnya materi yang ketiga yaitu proses peredaran darah. Dari kalian ada yang tahu tidak berapa jumlah proses peredaran darah yang ada dalam tubuh manusia? Nah, proses peredaran darah dalam tubuh manusia itu terdapat dua macam. Yang pertama, peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar itu peredaran darah yang berasal dari jantung, kemudian mengalir ke seluruh tubuh selain paru-paru ya, dan kembali lagi ke jantung. Urutan proses peredaran darahnya dari jantung atau bilik kiri ke seluruh tubuh dilanjutkan ke serambi kanan. Nah, kemudian yang kedua itu ada peredaran darah kecil, yaitu peredaran darah yang berasal dari jantung menuju ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung. Urutan proses peredaran darahnya yaitu dari jantung, yaitu bilik kanan, ke paru-paru, dan kemudian kembali ke serambi kiri. Nah, darah yang mengandung banyak oksigen atau berwarna putih keluar dari bilik kiri menuju seluruh tubuh melalui pembuluh arteri. Kemudian seluruh tubuh oksigen dilepas dan mengikat karbon dioksida, warna darah menjadi gelap, menuju serambi kanan melalui pembuluh vena. Darah yang mengandung banyak karbon dioksida keluar dari bilik kanan menuju paru-paru melalui pembuluh arteri. Sampai di paru-paru, karbon dioksida dilepas dan mengikat oksigen menuju serambi kiri melalui pembuluh vena. Begitu seterusnya urutan-urutan peredaran darah yang terjadi dalam tubuh manusia. Nah, kemudian materi yang keempat yaitu tentang gangguan pada peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah dapat mengalami gangguan yang menyebabkan terganggunya fungsi peredaran darah. Nah, beberapa gangguan yang pertama itu ada hipertensi dan hipotensi. Hipertensi itu apa sih? Hipertensi yaitu merupakan penyakit tekanan darah tinggi yang disebabkan dengan penyempitan pembuluh darah. Sebaliknya, hipotensi merupakan penyakit tekanan darah rendah yang salah satu penyebabnya adalah kekurangan gizi makanan. Kemudian yang kedua ada anemia. Nah, anemia ini merupakan kata yang tidak asing bagi kita semua ya. Kenapa? Karena anemia merupakan penyakit kekurangan sel darah merah. Anemia dapat disebabkan oleh perdarahan yang hebat sehingga banyak darah yang terbuang, kekurangan zat besi, dan kanker tulang yang mengakibatkan terganggunya pembentukan sel darah merah. Ciri-ciri penderitanya yaitu cepat lelah, sering sakit kepala, dan wajah pucat. Kemudian yang ketiga yaitu ada stroke. Stroke merupakan penyakit yang disebabkan pembuluh darah di otak pecah atau tersumbat sehingga otak tidak dapat mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi. Kondisi tersebut menyebabkan terganggunya fungsi sistem saraf tubuh. Akibatnya, salah satu sisi tubuh mengalami kelumpuhan dan terganggunya penglihatan dan pendengaran. Nah, kemudian yang terakhir ada leukemia. Leukemia merupakan penyakit yang disebabkan oleh berlebihnya produksi sel darah putih. Hal ini mengakibatkan sel darah putih akan memakan sel darah merah. Dampaknya adalah tubuh akan kekurangan sel darah merah. Penderita leukemia harus rutin melakukan transfusi darah untuk menerima asupan sel darah merah. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat ya. Apabila kalian akan memiliki pertanyaan, silahkan disampaikan melalui WhatsApp grup ya. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi kali ini Bapak cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.